Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus semangat nih, karena tidak hanya di dunia nyata saja, walaupun kita berdua Pak Surya, tapi insya Allah orang semua di luar sana ramai nonton kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam ini merupakan malam yang sangat kita tunggu-tunggu. Dari 12 bulan 366 hari, ternyata malam inilah, karena insya Allah sebentar lagi pemerintah akan mengumumkan malam ini jatuh pada malam 1 bulan Ramadan 1441 Hijrah. Banyak aktivitas yang mereka hadapi ketika mau menyambut bulan suci Ramadan, karena begitulah mereka ingin menafsirkan hadis Nabi SAW agar pada saat masuk di bulan suci Ramadan mereka nanti keluar menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Jadi ahbabal kiram, ketika kita malam ini masuk 1 Ramadan, maka kita harus kenal dulu nih, sebenarnya Ramadan itu apa sih? Jangan-jangan ketika kita masuk bulan suci Ramadan, hari pertama, hari kedua, mungkin pekan ke-1, pekan kedua, pas mau masuk Syawal, ternyata kita baru nyadar, ya Allah, selama ini aku melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tanpa aku sadari aku melakukannya hal-hal yang sia-sia. Kenapa? Karena udah masuk Syawal. Sama seperti begini ahbabul kiram, ada orang di tempat kita atau di masjid atau di musola, datang orang tersebut tak sembarang orang nih. Orang tersebut orangnya hebat, terpandang, pejabat publik lah. Lalu datang ke masjid kita, satu persatu sang pejabat ini menyalami. Lalu tak hanya disalaminya aja, pejabat ini ternyata dia berikan sebagian rezekinya dalam bentuk sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Pulang pejabat ini barulah kita sadar, oh ternyata yang hadir ini Pak Gubernur misalnya, ternyata yang hadir ini Pak Bupati, Pak Wali Kota. Baru kita sadar setelah pejabat ini pulang dari masjid tersebut. Maka ada penyesalan yang ada pada diri kita ketika sang pejabat tersebut hadir di tengah-tengah kita dan kita tidak merasakan kehadiran dia. Sama bulan suci Ramadan ahbabul kiram. Jangan sampai kita keluar bulan suci Ramadan ini, masuk bulan Syawal merasa penyesalan, dan penyesalan itu adalah sebuah perbuatan yang di kemudian hari tidak ada gunanya. Maka harus kita kenali dulu Ramadan. Ramadan itu adalah bulan ke-9 dalam hitungan bulan Islam. Jadi apa kata Allah? Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Jadi ada 12 bulan nih yang beredar di permukaan bumi Allah. Ada namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya. Dari 12 tersebut ternyata ada 1 bulan yang alladzi unzila fihil Qur'an, yang di dalamnya disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 185, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bulan apa dia? Yaitu bulan Ramadan, yang malam ini dan insya Allah besok kita akan menemukan bulan tersebut dan akan kita lakukan ibadah di bulan tersebut, yaitu puasa Ramadan. Dulu orang-orang jahiliyah ahbabul kiram, Ramadan itu diistilahkan dengan sebutan musim panas. Kenapa? Karena memang di gurun tersebut dulu nama Mekah itu namanya Jazirah Arab. Satu namanya yaitu Jazirah Arab. Daerah pasir, gurun pasir, kemudian cuacanya sangat panas. Nah, masuk ke bulan ke-9 ini, saat itu cuacanya teriknya luar biasa ahbabul kiram. Maka orang tersebut menyebutnya dengan sebutan Ramadan. Maka sampai dengan istilah kita Ramadan, bulan ke-9 yang penuh dengan terik matahari. Dalam istilah disebutkan bahwa walaupun dia panas, tapi ternyata bulan ini menghapuskan atau menghanguskan semua amalan-amalan buruk seorang hamba
apa saja amalan-amalan buruk seorang hamba dihapuskan ketika masuk bulan Ramadan ini. Inilah menjadi kajian kita. Apa dia ahbabal kiram? Pertama, di bulan suci Ramadan ini, apa kata Nabi? Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan suci Ramadan ini, di dalamnya ada pahala yang fadilahnya ketika orang melakukannya itu sama dihargai seperti 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. 1000 bulan kalau kita jumlahkan dalam hitungan tahun, maka sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Orang nih menemukan bulan suci Ramadan, di dalamnya ada yang namanya malam kebaikan, maka dia khairum min alfi syahrin, maka dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa kok 1000 bulan? Jadi begini ahbabul kiram, dulu sejarahnya Nabi itu pernah menceritakan kepada para sahabatnya sebuah kisah yang terjadi di masa Bani Israel. Bani artinya anak, Israel itu salah satu nama Nabi Allah Subhanahu wa taala, Yakub alaihissalam. Jadi Yakub itu punya anak 12 ahbabul kiram. Ada namanya Yahuza bin Yakub, ada namanya Yusuf bin Yakub, dan seterusnya. Nah, Bani Israel ada sekelompok orang ini ahbabul kiram. Mereka selama 80 tahun apa yang mereka lakukan? Siang hari mereka jihad di jalan Allah, malamnya mereka mendirikan qiyamul lail. Wafatnya syahid. Bayangkan 80 tahun, Nabi cerita nih kepada sahabatnya, 80 tahun lamanya ada sekelompok orang, siangnya dia berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala, malamnya dia melakukan qiyamul lail, dan wafatnya akhir hayatnya dia mati syahid. La ya'sunallaha, mereka tak sedikit pun melakukan kemaksiatan tarfata ainin, walaupun sekedip mata. Bayangkan 80 tahun lamanya siang hari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, malamnya dia melakukan qiyamul lail, matinya dia dalam keadaan syahid. Maka mendengar ini apa yang terjadi? Temenung sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada yang menundukkan kepalanya. Menundukkan kepala ini bukan ngantuk, saudaraku. Ya, kalau kita menundukkan kepala tengantuk, tapi sahabat Nabi SAW itu tunduk kepalanya. Mereka malu. Kenapa malu? Aku ya Rasulullah yang usianya 50 tahun ini banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat Nabi ini, saudaraku, tak seperti yang kita bayangkan. Mereka tak seperti adalah orang-orang yang soleh sebelum bertemu Nabi Muhammad. Tidak. Sahabat-sahabat Nabi SAW ini adalah orang-orang yang sebelum bertemu Nabi Muhammad adalah orang yang pelaku maksiat. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi Muhammad itu sebelum bertemu Nabi Muhammad, dia melakukan yang namanya menyembah berhala. Lata, Uzza, Jibti, Tawud, Manat, Naham, Syams. Nama-nama berhala itu disembah sama dia, khatam sama dia. Kemudian perzinahan sudah menjadi hal yang biasa bagi para sahabat Nabi sebelum bertemu dengan Sayyidina Muhammad. Perjudian sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan pembunuhan. Kita kenal ada sahabat Nabi SAW namanya Khalifah Umar bin Khattab. Itu beliau itu tukang gula, saudaraku. Tahu tukang gula? Tukang smackdown, tukang kelahi aja kerjaan di pasar. Tinggi Umar bin Khattab itu tingginya luar biasa. Dia naik kuda, diselonjorkan kakinya, maka kakinya menyentuh tanah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tingginya Sayyidina Umar bin Khattab. Menyembah berhala sudah menjadi makanan dia sehari-hari. Bahkan pernah suatu ketika dia sudah memeluk Islam, Nabi Muhammad nih mencium namanya Hajarul Aswad. Setelah Nabi Muhammad cium Hajarul Aswad, lalu setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum dia cium Hajarul Aswad, apa dikatakan Umar bin Khattab, saudaraku? Unik nih. Kata Umar bin Khattab, wahai Hajarul Aswad, batu hitam, kalau bukanlah Nabiku Muhammad SAW mencium engkau sebelum aku tadi, maka aku tak akan mau mencium engkau.
Nah, jadi kalau bahasa Melayunya saudaraku, kalau bukanlah nabiku mencium engkau wahai batu, tak kisah aku mencium engkau dah. Kenapa? Karena Umar nih udah bosan dah menyembah yang namanya batu, menyembah yang namanya berhala dan seterusnya. Jadi saudaraku, sahabat Nabi ini sebelum bertemu Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan hari-harinya. Maka pada saat Nabi katakan ada sekelompok orang di zaman Bani Israel 80 tahun lamanya waktunya dia gunakan, siangnya berjihad di jalan Allah, malamnya dia melakukan qiyamul lail dan wafat dalam keadaan syahid. Temenung, sedih, malu. Kenapa? Ya Allah, apakah aku sampai usiaku 80 tahun untuk melakukan? Nah, walaupun usia kita nih saudaraku belum sampai, pun bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada yang malam hari ini ada usianya 80 tahun lamanya, diberikan oleh Allah kesehatan, itu adalah bonus dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita ambil saja contoh usianya Nabi Muhammad 63 tahun, maka kurang lebih rata-rata usianya umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in sanah, antara 60 sampai 70 tahun. Jika ada lebih daripada itu, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun usia kita belum sampai yang namanya lah keutamaan yang Allah berikan kepada orang sama senilai 80 tahun lamanya. Siapa dia? Ketika dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia hidupkan Ramadan tersebut dengan melakukan kebaikan. Maka pantas kata Nabi SAW, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan rasa iman kepada Allah, wahtisaban, dan benar-benar dia melakukannya keikhlasan kepada Allah, maka orang tersebut ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, maka orang tersebut diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang lalu. Maka ketika malam-malam Ramadan, mulai malam ini saudaraku, sampai nanti malam 30 suci Ramadan, kita hidupkan malam-malam Ramadan ini dengan cara apa? Dengan cara kebaikan-kebaikan. Seperti apa? Seperti Allah katakan alladzi unzila fihil Quran, seperti membaca Al-Quran. Tak hanya kita membaca Al-Quran, kita melakukan perbuatan-perbuatan menyisihkan sebagian rezeki kita nih saudaraku kepada orang yang membutuhkan. Kan sekarang saudaraku bingung menyisihkan, ada uang, banyak uang tuh, bersepah uang tuh di kantong di rumah, tapi bingung menyisihkan uang itu. Maka di mana kita mau menyisihkan? Pergilah ke lembaga-lembaga yang betul-betul dijamin terpercaya. Nah, ini salah satunya Dompet Duafa, Jalan Arifin Ahmad. Saudaraku akan memberikan sebagian rezekinya ke lembaga Dompet Duafa ini. Atau misalnya yang berada di Minas, pergilah ke Masjid Al-Fatah. Di situ nanti ada pengurus yang setiap Ramadannya menunggu para muzaki, orang-orang yang ingin memberikan sebagian rezekinya dalam bentuk zakat. Banyak cara. Dan lembaga-lembaga inilah yang terpercaya. Kenapa? Karena memang sudah ada buktinya, dipimpin oleh seorang anak muda dan juga seorang dai yang begitu luar biasa mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka berikanlah di bulan suci Ramadan ini sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak menemui orang-orang yang membutuhkan, maka titipkanlah ke lembaga-lembaga yang benar-benar itu terpercaya. Jadi ahbabul kiram, malam nanti ini mulai kita, maka apa yang harus kita lakukan? Maka salah satunya kita niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan sebelum yang namanya waktu ibadah salat subuh kita melaksanakan sahur. Kenapa kok kita sahur nih saudaraku? Karena kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah engkau nanti malam nih, maka sesungguhnya di dalam sahur ada keberkahan. Kenapa ada keberkahan? Karena di saat orang makan sebelum waktu imsak, kalau kita namanya imsak, kalau di Arab Saudi itu saudaraku nggak ada yang namanya imsak. Mereka itu langsung berkumandang waktu sholat subuh. Tapi kalau kita ada imsak, kurang lebih jedahnya 5 atau 10 menit menjelang waktu ibadah sholat subuh. Kenapa? Karena itu istilahnya warning, peringatan.
peringatan supaya bentar lagi subli 5 atau 10 menit lagi kita sudah waktu subuh nih, maka tinggalkan segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa. Salah satunya makan dan minum dengan sengaja. Itu ada istilahnya imsak. Maka kenapa? Karena ulama-ulama kita membawa seperti Wali Songo, Islam di bumi Nusantara ini sangat hati-hati sekali, supaya kita ketika nanti 5 atau 10 menit sebelum waktu subuh berkumandang azan subuh, maka kita boleh makan, boleh. Jangan dikira waktu imsak itu kita nggak boleh makan, nggak betul juga. Kenapa? Imsak itu peringatan, kurang lebih 5-10 menit waktu subuh. Jadi kalau misalnya kita terbangun nih, oh ternyata 5 menit lagi nih mau waktu ibadah sholat subuh, maka boleh kita makan. Ya, ambil nasi, blender tuh nasi, ambil lauk pauk, ambil ikan patin segala macam, blender lah segala macam. Makan nasi itu. Kenapa kok di blender? Ya iyalah, karena 5 menit lagi waktunya. Maka setelah makan di blender, maka kita kenyang. Di dalam sahur itu, saudaraku, ada namanya barokah, ada keberkahan. Jadi berkah ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya memulai ceramah ini, apa saya katakan? Saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan buat Bapak Ibu semua, kerahmatan buat Bapak Ibu semua. Lalu saya katakan terakhir adalah keberkahan. Jadi waktu subuh, waktu sahur itu ada keberkahan yang kita berikan. Apa hal-hal yang ternyata di bulan suci Ramadan kita tinggalkan? Segala sesuatu amalan nih saudaraku yang Allah muliakan, ketika di luar bulan suci Ramadan segala sesuatu tersebut halal kita lakukan, maka pada saat masuk di bulan suci Ramadan segala sesuatu tersebut menjadi haram hukumnya, sekalipun di luar bulan suci Ramadan itu hukumnya halal. Contoh, makan dengan jerih payah yang kita dapatkan ketika di luar bulan suci Ramadan dengan jerih payah keringat kita, halal nggak makanan yang kita makan? Halal. Tapi ketika masuk di bulan suci Ramadan di siang hari, maka jerih payah walaupun itu keringat kita pada saat siang hari, maka hukumnya menjadi haram. Begitu juga dengan minum, saudaraku. Minum yang kita dapatkan pontang-panting di luar bulan suci Ramadan, minuman tersebut halal atau haram kita minum? Halal di luar bulan suci Ramadan. Tapi ketika masuk bulan suci Ramadan, siang harinya minuman tersebut walaupun itu jerih payah kita yang luar biasa kita dapatkan, maka di saat bulan suci Ramadan hukumnya menjadi haram untuk diminum. Begitu juga Bapak Ibu yang sudah menikah. Di luar bulan suci Ramadan, seorang suami istri itu halal melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi masuk bulan suci Ramadan, maka hukumnya menjadi haram sekalipun itu suami atau istri kita sendiri. Nah, jadi pernah suatu ketika nih saudaraku yang Allah muliakan, ada orang datang ketemu Rasulullah SAW. Diketuklah pintu Rasul, tok tok tok, Assalamualaikum. Lalu Rasul dari dalam buka, Waalaikumsalam. Dia bilang, Mu'dan, celakalah aku ya Rasulullah, celakalah aku Rasulullah. Lama teman Rasul, ini ngapa budak nih? Datang-datang ke rumah Rasul SAW, langsung bilang, celaka aku. Kenapa engkau? Ya Rasulullah, ini kata orang ini, sesungguhnya aku melakukan sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah di siang hari bulan suci Ramadan. Apa yang kau lakukan? Barusan ya Rasulullah, aku melakukan hubungan suami istri, aku bersenggama dengan istriku di bulan suci Ramadan siang hari. Maka apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah langsung melaknat orang ini? Tidak. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah itu dengan lembut. Maka Rasul katakan, engkau ganti satu hari puasamu itu, ya katakanlah dia misalnya besok hari Jumat, ternyata hari Jumat dia melakukan hubungan suami istri, maka engkau ganti hari Jumat tersebut di luar bulan suci Ramadan berapa hari? Sebanyak 60 hari puasa. Maka anak muda ini minta dispensasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
30 hari aja bulan suci Ramadan nggak sanggup aku, apalagi aku puasa 60 hari di luar bulan suci Ramadan. Maka apakah Rasul marah nih orang? Tidak. Rasul berikan lagi keringanan. Maka Rasul katakan, engkau kumpulkan anak yatim, engkau kasihlah 60 gandum atau 60 nasi kotak buat kita. Kau bagikanlah, kau sedekahkanlah kepada 60 anak yatim tersebut. Maka apa kata anak muda yang siang hari ini melakukan hubungan suami istri kepada istrinya sendiri? Ya Rasulullah, gak ada uang aku ya Rasul. Jangankan 60 anak yatim atau fakir atau duafa, 10 aja gak sanggup aku ya Rasulullah. Maka apakah Rasul memarahi orang ini, saudaraku? Enggak. Rasul pergi ke belakang, dilihat Rasul, ternyata ada gandum Rasul. Di riwayat lain disebutkan ada juga kurma. Maka Rasul ambil ini kurma atau gandum di belakang rumah Rasul tersebut, lalu Rasul berikan kepada anak muda tersebut. Wahai pemuda, kata Rasulullah, ini ada satu karung gandum atau kurma, engkau bagikanlah kepada fakir miskin di kampung engkau tersebut. Apa kata anak muda ini, saudaraku? Ya Rasulullah, di kampung tuh akulah yang paling miskin ya Rasulullah. Langsung Rasulullah tersenyum dan hatta terbuka langsung gigi geraham Rasulullah ini. Ketawa Rasulullah, saudaraku. Kenapa Rasul ketawa? Karena dia ketawa lihat anak muda yang udah miskin, nekat pula lagi dia melakukan hubungan dengan istrinya di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, jadi kisah ini jangan pula dikira Rasul itu orangnya serius aja bawaannya, dakwahnya kasar aja, neraka enggak. Rasulullah ada sekali-kali juga tersenyum. Nah, buktinya ini dengan anak muda ini, ya. Batal puasanya 1 hari, disuruh Rasul ganti 60 hari di luar bulan suci Ramadan, nggak sanggup. Disuruh Rasul 60 kali kasih anak yatim makanan, nggak sanggup juga. Disuruh Rasul pula lagi berikan hasil gandum atau kurma yang punya Rasul kepada anak yatim. Apa katanya? Di kampungku Rasul, akulah yang paling miskin. Maka saudaraku yang Allah muliakan, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah bulan suci Ramadan, apatah lagi membatalkannya, sekalipun kita dalam kondisi wabah seperti hari ini. Jangan ada dalil 1000 dalil untuk membatalkan ibadah puasa. Nah Ustaz, kita kan gak sholat tarawih di masjid. Iya, kita tidak sholat tarawih di masjid, tapi bisa kita lakukan ibadah sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Kalau begitu, kalau kita tidak sholat tarawih Ustaz, maka boleh dong kita tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan siang hari. Ini dalil atau pernyataan fatal, batil, ya. Banyak saya terima nih Bapak Ibu yang Allah muliakan, baik di WhatsApp maupun di Facebook, minta fatwa MUI. Apa pula fatwanya? Minta fatwa agar 30 Ramadan 1441 Hijrah ini tidak boleh kita berpuasa. Ini fatwa orang yang minta ini, saudaraku yang Allah muliakan, batil ini. Kenapa? Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan ibadah puasa Ramadan sekalipun dalam kondisi wabah seperti ini. Nah, kalau tidur kita macam mana Ustaz? Tidur kan ibadah. Ini hadisnya hadis dhaif. Tak boleh dijadikan kekuatan dalil untuk kita tidur sepanjang hari di bulan suci Ramadan. Nah, kemarin sudah dibahas nih oleh Ustaz Al-Naf, fikih siam. Tidak ada betul itu, saudaraku yang Allah muliakan. Kenapa? Coba kita buka dalam sejarah Islam. Segala sesuatu, peristiwa besar dalam Islam itu kejadiannya kapan? Kejadiannya di bulan suci Ramadan. Ayo kita buka. Pertama, Perang Badar. Kapan Perang Badar itu terjadi? Tepatnya di bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Dari Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah, Rasul dan para sahabatnya berjalan kurang lebih 150 km sampai di Perang Badar tersebut. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan semua para sahabat saat itu dalam keadaan shaim, berpuasa. Kalaulah mereka ingin jadikan dalil tidur orang di siang bulan suci Ramadan itu ibadah, maka tentulah Nabi SAW dan para sahabat saat itu mereka tidur dan tak mau melakukan Perang Badar.
Tapi apa yang terjadi? Rasul tinggalkan itu semua. Rasul justru menunggangi kudanya, sahabat justru menunggangi untanya untuk berperang Badar, dan perjalanan 150 km di siang hari, dan itu terjadi di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Itu perang Badar, Ramadan terjadi. Apalagi pada saat perang Spanyol Andalusia, saat itu seorang panglima yang sangat luar biasa namanya Tariq bin Ziyad. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi perang di bulan suci Ramadan. Apa kata panglima yang soleh ini, saudaraku yang Allah muliakan? Wahai pasukanku, ketika kita maju, kita syahid. Ketika kita mundur, maka kita mati dengan sia-sia. Maka gugahan semangat oleh seorang panglima yang soleh ini, maka saat itu teriakan takbir berkumandang. Akhirnya apa yang terjadi? Perang Spanyol di Andalusia itu dimenangkan oleh umat Islam, dan selama 7 abad lamanya kejayaan Islam dipegang oleh orang-orang Muslim. Kapan peristiwa itu terjadi, saudaraku? Peristiwa itu terjadi tepat di bulan suci Ramadan. Kalaulah mereka ingin jadikan hadis Nabi itu tidur di bulan suci Ramadan itu ibadah, tentulah tidak akan kita saksikan kejayaan Islam di bumi Andalusia. Mesir juga begitu. Mesir dengan istilah Ashir min Ramadan, 10 bulan Ramadan. Menara-nara Mesir tersebut itu pada saat tentara Israel laknatullah alaihim menyerang pusatnya namanya kota Ismailiyah, maka saat itu penduduk Mesir menang, dan tentara Israel laknatullah semuanya lari, terkocar lari, terbirit-birit, tak bisa menghadapi pasukan penduduk Mesir tersebut, hingga pada akhirnya orang-orang Mesir jaya menang, dan pasukan tentara Yahudi tersebut tak bisa menghancurkan atau menaklukkan kota Mesir. Kapan peristiwa itu terjadi, saudaraku? Ashir min Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, kalaulah orang Mesir tersebut menjadikan hadis Nabi SAW itu tidur ibadah, tentulah tidak akan kita saksikan Mesir itu jaya. Tentulah tidak akan kita saksikan hari ini Mesir berdiri megah, sebuah universitas tertua di dunia yang disebut dengan Al-Azhar dan seterusnya. Tapi gara-gara semangat mereka, akhirnya di bulan suci Ramadan mereka taklukkan tentara Israel laknatullah alaihim. Bagaimana dengan Indonesia, saudaraku? Ternyata Indonesia punya sejarah yang luar biasa dengan bulan suci Ramadan. Indonesia, bumi gemah ripah loh jinawi, zamrud katulistiwa, tongkat dan batu bisa jadi tanaman. Ternyata kita di sini di Indonesia tercinta ini ada sejarah yang luar biasa kita ingat terjadi di bulan suci Ramadan. Apa dia? Pada saat proklamasi 17 Agustus 1945, pada saat itu tepat pada tanggal 17 Ramadan 1366 Hijrah. Saat itu, saudaraku, Bung Karno lagi berpuasa. Saat itu Bung Hatta lagi berpuasa. Saat itu para pahlawan-pahlawan kita yang memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia, semuanya mereka hormat bendera Sang Saka Merah Putih lagi dalam keadaan berpuasa. Maka pantas, saudaraku yang Allah muliakan, pada saat kita merayakan 17 Agustus 1945, para pahlawan kita dahulu, mereka semua yang muslim dalam keadaan berpuasa. Bayangkan kalau orang-orang dulu, para pahlawan kita, pejuang kita dahulu mengamalkan hadis yang doif ini, tidurnya orang-orang berpuasa itu ibadah, maka hari ini tidak akan kita saksikan betapa indahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pantas di pembukaan UUD 1945 itu disebutkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berkat rahmat Allah. Kenapa? Karena Indonesia lahir, ternyata ada fadilah bulan suci Ramadan. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, jangan sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai
kita keluar di bulan suci Ramadan ini, ternyata baru kita menyesal. Ya Allah, hari ini sudah Syawal. Ya Allah, hari ini sudah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu ngapain aja aku melakukan ibadah suci Ramadan kemarin? Maka orang-orang yang tersebut celaka. Celakanya kenapa? Ada 3 kelompok yang didoakan malaikat Jibril, saudaraku yang Allah muliakan. Pada saat Nabi SAW itu mau naik mimbar, mau khutbah, tiba-tiba naik ke tangga pertama, Rasul mengatakan amin. Naik ke tangga kedua, Rasul katakan amin. Naik ke tangga ketiga, Rasul juga katakan amin. Khutbah Rasul turun, tiba-tiba sahabat nih dari belakang langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tadi mendengar tak seperti biasanya engkau khutbah. Ada kalimat 3 kali engkau mengatakan amin, amin, amin. Kira-kira apa gerangannya Rasulullah? Apakah Jibril datang memberikan wahyu? Maka Rasul jawab, tidak. Jibril datang kepadaku, justru dia berdoa. Apa doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW? Jibril katakan, celakalah orang-orang yang ketika mendapati ibunya dalam keadaan tua renta atau orang tuanya dalam keadaan tua renta, lalu dia abaikan, lalu dia campakkan orang tua tempat sosial, sekalipun tempat sosial tersebut dibolehkan oleh pemerintah. Maka apa kata Rasul? Amin. Diaminkan oleh Rasul. Jadi saudaraku, kalau ada orang tua kita hari ini tua renta, jangan sekali-kali letakkan di panti-panti jompo atau panti-panti sosial. Rawatlah mereka sebagaimana mereka merawat kita waktu kecil. Kalau kita campakkan mereka, kita sia-siakan mereka, kita abaikan mereka, maka orang tersebut celaka. Didoakan Jibril. Siapa Jibril itu? Jibril itu ketuanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan diaminkan oleh Nabi Muhammad. Siapa baginda Muhammad SAW? Orang yang paling mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi kedua? Kata Nabi SAW, amin. Lalu didoakan Jibril, celakalah orang-orang yang ketika mendapati saudaranya mengucapkan Muhammad, maka dia enggan menjawab dengan jawaban sholawat. Tak mau dia jawab sallallahu alaihi wasallam, atau tak mau dia jawab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Maka celaka. Jadi saudaraku, ibu, bapak yang ada di rumah, kalau ada ustadz atau siapapun bilang Sayyidina Muhammad atau dia bilang Muhammad, maka harus kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jangankan kita, saudaraku, Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat selanjutnya apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil kita dengan panggilan tersantun. Enggak Allah panggil itu dengan sebutan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, enggak. Tapi Allah panggil wahai orang-orang yang beragama Islam plus juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan kita harus berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, siapa dia yang didoakan oleh Jibril dan ternyata orang tersebut celaka? Ketika mendapati bulan suci Ramadan ini, justru dia gunakan Ramadan ini dengan kesia-siaan. Dia abaikan Ramadan ini, dia tinggalkan bulan suci Ramadan ini, dia jauhkan Al-Quran, dia jauhkan sholawat, dia jauhkan dengan hal-hal kebaikan, maka orang tersebut celaka dia. Ustaz, kami tinggalkan masjid selama Ramadan tahun ini, apakah kami celaka nih Ustaz? Jawabannya tidak. Sekalipun kita meninggalkan masjid, meninggalkan surau, musola dalam keadaan darurat ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi ada cara kita untuk menggantikan ibadah kita. Biasanya ibadah kita di sholat di masjid atau musola, tapi kita ganti di rumah kita. Dengan cara apa? Kita hidupkan sholat tahajud, kita hidupkan sholat tarawih. Gimana caranya? Biasa saja Bapak Ibu. Selesai sholat isya, maka dengan istri atau anak udah sholat 2 rakaat. Niatkan sengaja aku
sholat sunnah tarawih 2 rakaat menjadi imam kalau bapak karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Akbar. 2 rakaat selesai, santai nggak apa-apa. Karena tarawih itu artinya beristirahat, santai. Jadi nggak ada ngebut-ngebut Pak, Bu. Ya, seperti di media sosial saya lihat sholat tarawih 20 rakaat itu kurang lebih 7 menit selesai tuntas. Kalah Valentino Rossi Pak. Ah, itu tak betul. Ya, jadi kita sholat tarawih dengan cara santai. Makhrajul huruf kita sesuai. Apalagi tahun ini kita sami'na wa ata'na dengan ulama, dengan umara, pemerintah, maka di rumah kita cukup melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama keluarga kita. Maka saat itu kita dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Bapak Ibu, ini ada hikmah yang sangat luar biasa ketika kita melaksanakan ibadah amalan di rumah saja. Apa dia? Ternyata kita lebih mendekatkan diri kepada keluarga kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah lagi-lagi panggil, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga. Bayangkan, diri kita Allah suruh, kemudian siapa lagi? Wa ahlikum, dan juga keluarga. Nah sekaranglah waktunya. Sekarang waktunya kita bersama keluarga, kita jaga. Caranya bagaimana? Kita dekatkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran, diajarkanlah baca Al-Quran. Ustaz, kami belum juga bisa baca Al-Quran. Maka banyak sekarang media-media. Alhamdulillah, lewat media sosial hari ini ada yang namanya sekarang program-program yang ada di Android, MP3, MP4 dan seterusnya. Itu adalah sarana memudahkan kita untuk apa? Untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan sekali-sekali saudaraku yang Allah muliakan, tinggalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang Ramadan ini adalah alladzi unzila fihil Quran. Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau orang sudah terpatri di dalamnya Al-Quran, maka insya Allah orang tersebut tak akan pernah sengsara hidupnya. Selalu saya sampaikan ini Pak, orang kalau hari-harinya bersandar kepada Al-Quran, dia tak pernah putus lisannya ini menyebut ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, maka orang tersebut insya Allah, demi Allah saya katakan, tak akan pernah sengsara hidupnya. Tapi dengan catatan, dia jadikan Al-Quran tersebut dan juga diaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi kadang ada orang Pak, kalau Imam Al-Bukhari itu, dia hafal Al-Quran itu di dalam hatinya. Jadi ada orang hafal dalam hati, ada orang hafal dalam kepala. Jadi kalau ibu-ibu di majelis taklim, Ustaz, saya ini, kami ini di majelis taklim kami ini buat pengajian sebelum ada tausiah kami baca Yasin. Tiap saat kami baca Yasin, saking tiap harinya kami baca Yasin, hafal Yasin itu di dalam kepala kami Pak Ustaz. Nah, itu baru dalam kepala Bu. Kenapa dalam kepala? Karena boleh jadi ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Yasin tersebut tak kita implementasikan dalam kehidupannya. Tapi beda orang kalau hafal dalam hati, otomatis dia aplikasikan, terapkan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita hafal nih Pak, Bu, ayat Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati yang namanya zina. Hafal. Tapi dia anak gadis orang putih melepak macam ikan patin, dah kelepak-kelepak, langsung tak mengoleh, langsung matanya 1 jam tak lihat tuh anak gadis tersebut. Maka dia hafal baru dalam kepala Bu. Tapi kalau orang hafal dalam hati, wala taqrabuz zina, dan janganlah engkau mendekati zina, lihat anak gadis orang, langsung dia alihkan pandangannya tersebut. Nah, itu orang hafal dalam hati. Jadi kalau orang hafal Al-Quran dalam hati, otomatis juga dalam kepala. Kalau orang hafal dalam hati, insya Allah Pak, orang tersebut tak akan pernah sengsara hidupnya. Banyak contohnya. Tahun lalu kan viral Provinsi Riau, putri-putri terbaik Provinsi Riau yang ikut Hafiz RCTI, juara 1 dan 2 itu anak Riau Pak, anak Riau. Akhirnya apa terjadi? Anaknya ini sekarang masih kecil, masih duduk di bangku sekolah dasar. Sudah banyak donatur-donatur pengusaha muslim
yang memberikan bantuan beasiswa kepada dia, tak hanya sampai di SD saja, tak hanya sampai SMP dan SMA, tapi juga sampai ke perguruan tinggi. Silahkan dia pilih kampus ternama di luar negeri. Bayangkan Pak, kenapa mereka ini? Karena ternyata dalam dirinya terpatri Al-Quran. Ada lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang hari-harinya terpatri di dalam Al-Quran, maka orang tersebut tak akan pernah sengsara. Alhamdulillah, di bumi Melayu kita lancang kuning ini, orang-orang yang hafal Al-Quran itu diangkat derajatnya. Lewat apa? Lewat event yang namanya musabaqah tilawatil Quran. Jadi orang-orang yang baik hafal 1 juz plus tilawah, orang yang hafal 5 juz plus tilawah 10, 20 dan 30 juz, mereka diberikan penghargaan oleh pemerintah masing-masing. Tak hanya Provinsi Riau, setiap kabupaten, 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, juga berikan penghargaan. Ustadz, itu kan anak-anak aja Ustadz, yang terbatas usianya. Gimana kalau ada orang nun di pelosok desa tersebut, orang tua, guru ngaji, hafal Al-Quran, ada nggak penghargaan? Ada. Saya pernah dapat kunjungan pemerintah Kabupaten Bengkalis, diberi penghargaan Pak bagi mereka yang hafal Al-Quran walaupun usianya 50-60 tahun, diberikan penghargaan lewat Bupati Bengkalis. Itu apa? Gara-gara di dalam dirinya Al-Quran, akhirnya pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penghargaan bagi orang yang hafal Al-Quran. Tak hanya itu juga, guru-guru ngaji kita, lihat nih, alhamdulillah di Provinsi Riau kita ini, Dompet Duafa berikan penghargaan kepada mereka, orang-orang guru ngaji. Tak hanya guru-guru ngaji, ustadz-ustadz saja pun juga Bapak Ibu yang Allah muliakan, mereka juga berikan penghargaan. Maka oleh karena itu, jangan sekali-kali tinggalkan Al-Quran, apatah lagi di bulan suci Ramadan, bulan yang dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. 30 hari ini Pak, ya alhamdulillah saya dapat kiriman Android praktis nih, cara orang mengkhatamkan 30 juz selama bulan suci Ramadan. Sederhana aja hitung-hitungannya Bapak Ibu yang Allah muliakan, 1 hari kita di bulan suci Ramadan, ya udah hitung saja 1 hari 1 juz. 1 juz itu kalau kita tak berhenti Pak, saya sudah pernah mencoba Bu, itu kurang lebih 1,5 jam. Itu kalau bacaan kita tartil. Apa makna tartil? Bacaan kita dengan makhrajul huruf. Itu 1,5 jam. Itu 1 juz Pak. Apalagi kalau orang giginya sampai gigi 4 tuh baca Quran tersebut, itu kurang lebih 1 jam putus sama dia. Tapi sesuaikan juga makhrajul hurufnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, melalui program walaupun kita di rumah saja, tapi alhamdulillah Masjid Al-Fatah bekerja sama dengan Dompet Duafa dan juga program-program yang diberikan fasilitas oleh jamaah Minas. Ada cara kita untuk mendekatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita stay di rumah, kita buka handphone Android kita, maka setelah itu kita putar Facebook Mirip Al-Fatah, lalu kita dengarkanlah santapan rohani yang akan disampaikan oleh ustadz yang kompeten di bidangnya. Alhamdulillah. Dan besok di bulan suci Ramadan, kajian kita tidak malam lagi, tapi sudah mulai pukul 12 siang. Maka oleh karena itu, ini ada pesan untuk jamaah Masjid Al-Fatah Minas dan SDSM. Pertama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selalulah menjaga kesehatan. Jaga kesehatan kita, kenapa? Karena ini paling penting. Tak hanya kesehatan, Bapak Ibu juga istirahat dengan teratur. Jangan suka begadang. Mentang-mentang bulan suci Ramadan, maka begadang sampai sahur. Akhirnya selesai sahur, tidur sampai jam 12. Subuh kelewatan, zuhur pun kelewatan. Ini tak betul. Jadi istirahat dengan teratur agar kita bangun, sholat tahajud dan sampai sahur dan ibadah sholat subuh secara jamaah. Untuk sekarang ini di rumah saja. Kemudian apalagi? Makan tepat waktu. Ya, waktunya berbuka puasa kita makan, waktunya kita sahur kita juga sahur. Tepat waktu. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu yang Allah muliakan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengalami yang namanya sakit mah. Tak hanya itu,
Untuk pesan jamaah Masjid Al-Fatah, sediakan waktu untuk olahraga. Rasul paling senang sekali olahraga, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apa? Salah satunya memanah, kemudian berkuda, dan juga asibahah, berenang. Itu adalah olahraga yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau seandainya tidak ada memanah, berkuda, atau berenang di tempat kita, maka cukup kita berlari-lari di sekitar rumah kita. Supaya apa? Supaya badan kita tetap sehat. Kemudian apalagi pesannya, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Usahakan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dimanapun di rumah kita, sediakan yang namanya sabun cuci tangan. Kalau tidak ada sabun hand shop dijumpai di supermarket atau di warung-warung, cukup sabun mandi kita itu sudah memadai, kata teman-teman saya dokter. Ya, sabun mandi kita berbusa dia, lalu kita cuci tangan, maka itu lebih baik juga. Kemudian apalagi, kalau Bapak Ibu keluar rumah, wajib menggunakan masker. Kenapa? Ini salah satu pertolongan pertama kita jika seandainya ada orang lain, jika nih Pak, orang lain tersebut terkontaminasi penyakit wabah virus corona ini, maka pada saat dia bersin, kita sudah terlindung dalam diri kita. Apa? Kita sudah tutup hidung dan mulut kita. Maka masker wajib kita gunakan ketika kita keluar dari rumah. Selanjutnya apalagi? Hindari untuk sementara keramaian. Kalaupun ada keramaian Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka buatlah jarak. Tapi usahakan kalau ada keramaian, kita tidak bergabung di tempat keramaian tersebut. Kalau mendesak, kita tunggu keramaian tersebut mulai berangsur hilang, dan akhirnya kita pergilah tempat yang kita tuju tersebut. Kemudian apalagi, selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri ini secepatnya dijauhkan dari wabah corona. Karena kita tahu Bapak Ibu, tidak ada setetes pun air di muka bumi Allah ini jatuh sebesar biji sawi dzarrah pun, semuanya la tataharraku dzarrah illa biidznillah, semuanya atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu adalah senjatanya bagi orang-orang beriman. Maka tiada lain dan tiada bukan yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah dimanapun kita berada. Selagi tempat itu suci, kita berdoa, ya Allah, hilangkanlah segera wabah COVID-19 ini di negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang kita cintai ini. Ketika Bapak Ibu semuanya berdoa, kita tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja doa Bapak yang ada di rumah sana, bisa saja doa Ibu yang ada di rumah sana. Akhirnya apa yang terjadi? Hilang seketika wabah ini dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, senantiasalah patuhi pesan-pesan yang saya sampaikan tersebut. Mudah-mudahan kalau pesan ini kita jaga, maka insya Allah hidup dalam kehidupan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini disponsori oleh tim kreatif Masjid Al-Fatah dan SDSM serta Fi Sabilillah dengan produknya yaitu hand sanitizer Al-Fatah. Terima kasih Bapak Ibu yang Allah muliakan. Terima kasih juga Pak Surya yang telah menemani Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya yakin ini banyak nih di dunia maya menonton tayangan ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah tayangan ini akan diputar di Facebook Al-Fatah Minas. Kalau tidak, nanti teman-teman Tazakkar media YouTube juga akan memutar ini. Insya Allah bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.